sponsor. Akhirnya kita akan bertemu. Restoran ada masalah. Pak Arman sedang repot soal... Ayah yang salah. Tak bisa mengirimu kuliah ke luar negeri untuk wujudkan mimpimu. Ayah, aku tak mau ke luar negeri. Di sini juga bagus. Putrimu ini adalah bongkahan emas. Dimanapun pasti bersinar. Lagi pula, di sini aku bisa menemanimu. Nak, dari kecil kamu suka menari. Mulai latihan usia 3 tahun. Belasan tahun tak pernah berhenti. Sekarang tinggal 1 langkah ke mimpimu. Ayah yang salah. Ayah, di luar negeri tak ada yang istimewa. Kalau ke luar negeri, aku tak bisa makan masakan ayah. Pak Arman, rumah dan mobil Anda, serta perabotan berharga, sudah digadaikan dan dijual. Tapi masih kurang 1 juta. Aku paham. Kirim ini ke mereka dulu. Sisanya, biar aku jaga. Ayah, ini uang angpau dari ayah. Aku simpan semua. Sekarang tak ke luar negeri, pakai buat darurat. Nggak bisa. Mana mungkin ayah terima uangmu? Aduh ya, ngapain gak enakan? Lagian uang ini kan dari ayah. Ya udah, ayah cepat kerja. Nanti aku mau ke studio. Cepat sana. Halo, ini lembaga kursus kan? Mau part-time? Sasa, ayah pasti bisa lewati ini. Kerja keras cari uang buat wujudkan mimpimu. Kurang 1 miliar. Restoran rasa Nusantara. Lumayan. Dia pasti. Hello. Pak Yudi, bos Arman dari restoran Harmoni datang. Suruh masuk. Jangan berhenti. Yudi. Mas Arman. Pak Arman, bos restoran Harmoni. Kok hari ini ada waktu datang ke sini? Yudi, aku datang hari ini. Anda bisa datang ke sini, sungguh suatu kehormatan. Wah, Pak Arman, maaf ya, tanganku licin. Hari ini Anda sangat berkenan datang ke sini. Ada perlu apa? Yudi, aku bisa pinjam uang? Boleh, enggak masalah. Tapi harus berlutut mohon padaku. Kau beraninya panggil Yudi, panggil Bapak Yudi. Pak Yudi, restoran Harmoniku memang ada masalah. Butuh uang. Demi persaudaraan kita, bisa pinjamkan 1 miliar. Aku buat surat utang dan bayar bunga. Dalam sebulan, ku kembalikan pokok dan bunganya. Tahu siapa dia? Dia saingan restoran Rasa Nusantara. Restoran lama yang terkenal. Bos restoran Harmoni, Pak Arman. Tak kusangka harus pinjam uang padaku. Roda kehidupan memang berputar. Apa maksud ucapanmu? Restoran Harmoni dan Rasa Nusantara. Meski saingan, kita kan orang sekampung. Tumbuh bersama, seperti saudara. Aku tak pernah menganggapmu sebagai saingan. Seperti saudara. 10 tahun lalu, aku pinjam 100 juta. Kau tak mau. Ingat caraku memohon? Sekarang giliranmu memohon. Tapi dulu kau mau pakai uangnya buat judi. Boleh pinjam. Dulu aku pinjam 100 juta. Kau tak mau. Sekarang kau minta 1 miliar. Mana semudah itu? Uang itu sudah. Aku tak sekejam dirimu. Tapi kau harus berlutut dan sujud memohon. Kenapa? Esok jadi Pak Arman.
pinjam uang ini atau tidak? Aku pinjam. Restoran Harmonimu ada masalah. Sudah tutup. Kau ambil uang ini untuk ganti rugi biaya medis pelanggan, kan? Uang ini bagiku tak seberapa. Tapi bagi mereka, itu uang nyawa. Lagi pula, mereka di restoranmu kena masalah karena makan. Kalau tak berlutut, uangnya tak bisa kau ambil. Baik, aku berlutut. Sini. Kaklah. Dapat uang! Aku juga dapat. Syukurlah. Restoran Harmoni terpaksa tutup. Ku dengar dia jual hartanya untuk kumpulkan uang. Anakku bilang, putri Pak Arman lulus masuk kampus impian, tapi tak punya uang. Pak Arman sangat baik. Sekarang dia susah, kita harus bantu dia. Benar, aku mau bantu. Sini. Lihat, lihat. Inilah yang dulu Mas Arman yang sombong. Bukan Pak Arman. Demi sedikit uang, merangkak memohon seperti anjing. Sudah cukup. Belum. Belum. Arman Pratama. Tahu yang paling ku benci dari kamu? Yang paling ku benci cara kamu pura-pura baik. Seolah di dunia ini cuma kamu yang baik. Yang lain semua bajingan kejam. Bukannya kamu suka anjing, kucing? Makanan anjing ini baru ku beri uang. Kenapa? Ku beri kamu makan makanan anjing Wang Cai, itu sudah berharga bagimu. Mas Arman, pinjamkan aku 100 juta. Aku mau balik modal. Aku takkan meminjamkan lagi. Mas Arman! Ayo, pergi. Tante, Yudi minta pinjam. Aku tolak, biar dia berhenti judi. Pak Arman, ibu Pak Yudi dari restoran Rasa Nusantara meninggal. Ku dengar tak punya uang penguburan. Kirimkan uangnya, masukkan ke amplop, jangan tulis nama. Arman Pratama. Rasanya enak kan makanan anjing ini? Aku sudah lama menunggu hari ini. Yuti. Sekarang kau puas kan? Bisa pinjamkan uangnya? Keluar. Lihatlah gaya guru kalian. Bapak angkat, aku tak kenal kakek pengecut ini. Dia seperti anjing. Kakek tua, kok kau bisa merangkak kayak anjing? Lina, Rian, kenapa kalian di sini? Mereka sekarang adalah putri angkat dan putra angkatku. Dibanding gurumu, mereka jauh lebih dekat. Mereka sekarang tak menganggapmu guru lagi. Ternyata semua ini jebakan kalian. Baru tahu sekarang. Trik ini namanya mencabut kayu dari perapian. Restoran Harmonimu langsung runtuh. Aku, Arman Pratama, sungguh buta membanggakan kalian, para pengkhianat. Kakek sampah, kau sudah tak punya apa-apa, masih keras kepala. Ayo, katakan, kau ini anjing. Kau datang minta makan, biar ku berikan uang ini. Sudah, Arman. Mereka cuma bercanda. Jangan diambil hati. Uangnya bisa kupinjamkan. Asal kau setuju satu hal. Hal apa? Serahkan restoran Harmoni ke kami. Aku akan minta bapak angkat meminjamkan uangnya. Mimpi. Kakek tua tak tahu diuntung. Kalian bertiga, aku sudah mengajari kalian. Restoran Harmoni sebenarnya untuk kalian. Tapi kalian tak tahu diuntung. Sekarang, aku tak akan biarkan jatuh ke tangan binatang sepertimu. Apa kau mengajar gratis? Kau jelas mengeksploitasi kami. Tanda tangani. Tanda tangan, bapak angkatku akan beri uangmu. Aku ini gurumu. Tapi begini perlakuan kalian. Kalian akan kena karma.
Berani bicara lagi, pukul dia. Pak Yudi, orang Hendra Kuliner sudah tiba. Berhenti. Cepat suruh dia cap jempol. Orang PT Hendra Kuliner segera tiba. Kekayaan kita akan tiba. Kari dia. Enggak mau. Tanda tangga. Hentikan. Anda wakil PT Hendra Kuliner kan? Saya Yudi, bos di sini. Tamu penting datang. Maaf tak sambut. Silakan. Ada masalah kecil di sini. Maafkan kami. Hei, syarat dia. Jangan ganggu pandangan tamu. Maya, ini orang yang kucari. Dia sponsorku. Dan juga penyelamatku. Lancang. Anda benar. Orang tua ini memang lancang. Kami akan usir dia sekarang. Kau yang lancang. Beraninya kalian pada Tuan Arman. Tamu penting. Orang tua ini bukan orang baik. Dia guru kami. Karena pakai bahan murahan, bikin pelanggan keracunan masuk Rennes. Dia cuma penyangak yang ngelak ganti rugi. Kami dari kampung yang sama dan teman lama. Awalnya aku mau kasih uang, bantu dia lewati masalah. Tapi dia malah nggak bersyukur, malah bilang kurang. Berkeras nggak mau pergi. Benar. Dia egois dan serakah. Katanya guru, sebenarnya cuma peras kami. Anggap kami kuli, nggak kasih uang, bikin onar. Orang kayak dia dipukul itu masih ringan. Diam, berani ngomong ngawur. Beraninya kau pukul aku. Kau pikir kau siapa? Aku siapa? Aku Maya Sari, asisten direktur utama Hendra Kuliner. Tuan Arman itu gurumu, seperti ayahmu. Kalian nggak takut kena karma? Dia cuma orang tua yang udah mau mati kan? Apa hebatnya? Tuan Arman yang mengangkat kalian dari jalanan. Susah payah membesarkan dan mengajarimu. Sekarang dia tua. Begini caramu balas. Dan kau, licik dan curang. Tak tahu balas budi. Kalian sama saja. Hari ini, aku akan buat kalian membayar perbuatan kalian. Dan harganya. Asisten Maya, salah paham. Cuma salah paham. Kami cuma bercanda. Oh ya, bercanda? Caramu pada Tuan Arman akan kubuat kau balas 10 kali lipat. Asisten Maya, jangan keterlaluan. Berani menindas kami karena PT Hendra Kuliner. Kami bukan orang yang mudah ditindas. Benar, kami di Kota Sari juga punya reputasi. Bahkan jika Bapak Rizky datang, dia juga harus menghargai kami. Kamu cuma asisten kecil. Apa tak takut aku melapor pada Bapak Rizky? Punya reputasi. Kalau Bapak Rizky tahu kalian berbuat jahat di sini, mana bisa kalian bertahan di Kota Sari? Aku akan buat kalian berlutut di depan Tuan Arman untuk minta maaf. Bu Maya, kamu ini selingkuhan Pak Tua Arman kan? Kamu tak berani panggil Bapak Rizky karena takut dia tahu kamu manfaatkan koneksinya untuk balas dendam. Hati kamu kotor, makanya lihat semua orang kotor. Beraninya kamu begini padaku. Aku takkan melepaskanmu. Baik, aku tunggu. Main, cepat panggil ambulans. Kawan, kalian akan menangis nanti. Cantik, aku akan buat dia bayar 10 kali lipat. Sial, kakek tua sialan ini lolos lagi. Sejak kapan dia berhubungan dengan PT Hendra Kuliner? Ini jadi masalah. Bapak angkat, sepertinya Bu Maya itu tegas melindungi kakek tua ini. Kalau begitu, restoran Harmoni. Takut apa? Pria milikku jauh lebih hebat dari selingkuhan brengsek itu. Kak, apa maksudmu? Awalnya aku mau beri kalian kejutan, tapi sekarang harus kubilang. Aku punya pacar baru, wakil dirut Hendra Kuliner. Dia itu orang senior, mana bisa dibanding asisten kecil itu. Bagus. Memang putri angkatku. Ada wakil dirut Hendra Kuliner. Masih takut kerjasama gagal? Bukan cuma kerjasama. Kita akan sukses besar di puncak Kota Sari. Pacarku bilang, dia sibuk 2 hari ini. Mencari penyelamat Bapak Rizky. Nanti ada acara pencicipan makanan.
Saat itu, para elit Kota Sari akan hadir. Kita bisa manfaatkan kesempatan ini untuk jalin koneksi, ikut acara pencicipan, dan raih kekayaan besar. Ayah sudah sadar. Ayah tak apa. Tenanglah. Makasih Kak Maya. Jangan begitu. Ayo bangun. Nona, atas jasa selamatkan nyawaku, aku pasti. Tuan Arman, saya cuma jalankan perintah. Perintah? Anda bagaimana? Aku tak apa. Anda. Tuan Arman, yang saya maksud jalankan perintah, yaitu dari Presiden Direktur kami. Anda tak perlu berterima kasih padaku. Anda masih terluka. Tak perlu sungkan. Mari. Presdir, kita tak saling kenal. Tapi mengantar saya ke RS, saya sangat berterima kasih. Paman Arman, dulu saat ke pasar, periksa bahan dari supplier, saya jualan bakpao di pinggir jalan. Anda sangat banyak membantuku. Dulu di pasar, saya banyak membantu orang. Saya tak ingat Anda. Anda tak ingat saya, tapi saya tak akan lupa. Tanpa bantuan dan kebaikan Anda dulu, saya tak akan seberhasil sekarang. Harus balas budi dengan lebih besar. Restoran Harmoni jeripaya Anda tak boleh lenyap begitu saja. Terimalah 5 miliar ini. Ini tak bisa. Uang sebanyak ini tak bisa saya terima. Saya memang sedang bermasalah, tapi tak butuh sebanyak ini. Prastir, panggil saja saya Rizky Muda. Uang ini memang hak Anda. Uang ini adalah imbalan bantuan Anda dulu. Anda sendiri bilang kita rekan kerja. Partner? Anda bilang ayahku partner Anda? Tapi selama ini ayahku hanya punya 3 murid, tak ada partner. Lihat Paman Arman, aku punya buktinya. Om, aku tak punya pulpen. Boleh pinjam pulpen? Ambil saja. Besok Om ambil lagi. Partner kecil. Ternyata kamu partner kecil. Paman Arman, Paman, ingat aku. Dulu saat aku tulis perjanjian ini, Paman tak pernah kembali. Dulu aku. Kamu beli becak? Bagaimana usahamu? Salah bicara. Kamu sukses sekarang. Om senang untukmu. Paman Arman, aku bisa seperti hari ini berkat bantuan Paman. Paman bukan cuma sponsor, tapi panutan saya. Walau hidup susah, tak pernah lupa Paman. Uang ini hak Paman. Tanpa bantuan Paman dulu, takkan ada uang ini. Paman pemegang saham terbesar. Om tak sebaik itu. Dulu cuma 100.000 rupiah. Sekarang Om mana bisa terima segini. Semua berkat kerja kerasmu. Berjuang sampai hari ini. Begini saja. Pinjamannya tak gratis. Anggap bantu saya. Harus Paman sendiri. Katakan. 2 hari lagi, Hendra Kuliner adakan acara degustasi. Restoran Harmoni. Paman, restoran lama di Kota Sari. Paman paling pantas. Temani saya ya. Tak kusangka kamu bisa kerjasama dengan raksasa kuliner PT Hendra Kuliner. Hebat sekali. Om Arman, Hendra Kuliner juga dibangun perlahan. Kita tak kalah dari mereka. Nanti Om temani aku. Yang lain, Om pasti akan paham. Baik, uang ini ku bawa dulu buat ganti rugi pelanggan. Tapi anggap ini pinjaman, pasti ku bayar. Baik, Om Arman. Nanti saat acara degustasi, Om harus datang ya. Kalau ada perlu, kasih tahu aku. Maya Sari, asistenku. Kalau aku tak ada, Om bisa suruh dia. Tuan Arman, jangan sungkan ya. Aku ingin mereka cepat terima uangnya. Tolong asisten Maya transfer ke bank. Baik. Biar saya urus. Dengan nama Hendra Kuliner, ajak pihak terkait selidiki kasus keracunan Restoran Harmoni. Lalu merek Restoran Harmoni beli dengan harga tinggi. Suntik dana 10 juta. Lalu, buka dana amal atas nama Om Arman. Suntik dana 50 miliar. Papa Rizky, kasus keracunan. Restoran Harmoni sangat heboh. Reputasinya hancur. Gabung dengan Hendra Kuliner bukan bantu, malah jadi beban. Kenapa Anda bersikeras ambil Restoran Harmoni? Restoran lama Kota Sari bukan cuma satu.
Kamu tak paham. Yang ku cari bukan restoran Harmoni, tapi Om Arman. Dia penopang utama. Dengan dia, restoran Harmoni tetap ada. Hendra Kuliner baru bisa maju lebih jauh. Tuan Arman memang mengagumkan. Tenang saja, saya jamin beres. Di acara degustasi akan kuumumkan ke seluruh kota Sari. Om Arman bukan cuma sponsorku, tapi pemegang saham terbesar Hendra Kuliner. Bapak angkat. Untung aku tanya pacarku. Kalau tidak, kita pasti dibodohi pasangan brengsek itu. Pacarku bilang, Bapak Rizky dari Hendra Kuliner belakangan ini sibuk menggelar acara degustasi. Tak ada waktu urus orang tua itu. Apalagi yang lain. Baguslah, sudah kuduga. Aku ikut orang tua ini 18 tahun. Tak pernah dengar dia punya hubungan begitu. Ada kabar penting. Pacarku bilang, Hendra Kuliner akan beri restoran Harmoni dana tambahan. Kita harus segera merebut restoran Harmoni. Nanti di acara degustasi, kita ikut dengan nama restoran Harmoni. Baik, harus cepat. Aku akan cari Arman Pratama agar dia segera tanda tangani perjanjian transfer itu. Ya. Bapak angkat, aku punya rencana cerdas. Rencana apa? Manfaatkan orang lain. Paman Sugiarto, makasih antar kami. Tak usah sungkan. Pak Arman, lukanya belum sembuh. Harus istirahat. Rumahmu sudah dijual. Di sini rusak sekali. Lukaku ini tak apa. Leluhurku, walau rusak, ini rumah. Cuma Sasa yang menderita. Enggak kok, asal bisa bersama ayah, dimanapun baik. Baik, demi Sasa, ayah pasti usahakan cari uang. Ayah, kesehatan itu paling penting. Baik. Ayah, ingat? Mas Sugiarto, restoran Harmoni sementara tak bisa buka. Cari kerja lain saja dulu. Tak bisa Pak Arman, aku dari desa. Saat aku kelaparan, Anda memberiku kerja. Anda juga ajari masak. Sekarang, Anda dan Sasa kesulitan. Aku tak bisa tinggalkan Anda. Tapi sekarang... Arman Pratama, ternyata di sini. Serahkan uangnya. Arman Pratama, ternyata di sini. Serahkan uangnya. Serahkan. Bayar, serahkan. Joko Santoso, Maya Lestari. Kalian datang pas. Tadi aku mau minta Mas Sugiarto. Cukup. Jangan pura-pura. Kalau Bapak Yudi tak bilang, kalau kau pura-pura malang buat menipu kami pasti masih ditipu olehmu. Benar, sia-sia kami percaya padamu. Dasar sampah, kau cuma memanfaatkan simpati kami. Aku tak pernah menipu kalian. Apalagi tak bayar padahal ada uang. Ayahku bukan orang seperti itu. Arman Pratama, kau masih bohong. Semuanya jangan sampai ditipu lagi olehnya. Orang ini sangat licik, cuma manfaatkan simpati kalian buat untung sendiri. Aku muridnya di dapur restoran Harmoni, pakai bahan terburuk, aku paling tahu. Hatinya sangat kejam. Kalau kalian keracunan, dia tak cuma tak ganti rugi, malah pindah aset diam-diam. Pura-pura malang, manfaatkan simpati kalian buat menipu kalian. Kami juga tak tahan sikapnya, makanya tinggalkan ikatan guru murid. Kak Lina, kok bisa bilang begitu ke ayahku? Dia kan guru kalian. Cih, sampah begini. Mana pantas jadi guru kami. Arman Pratama, kau benar-benar brengsek. Bayar, bayar. Dengar aku. Selama ini, apa kalian tak tahu sifatku? 3 serigala ini dan bajingan Pak Yudi. Mereka bersekongkol menjebakku. Keracunan itu bukan masalah bahan. Ku bilang, soal ini aku tanggung. Uangnya akan kubayar. Benar, aku bisa bersaksi. Uang Pak Arman sudah didapat. Uang ganti rugi kalian akan segera masuk. Harap percayalah, karena nominalnya besar, ada sedikit keterlambatan. Tapi hari ini pasti masuk. Kau pasti sengaja menunda kan? Kalau kami tak datang tepat waktu, apa kau akan beritahu? Bagaimana kalian memperlakukanku? Aku yang buta. Ku tanggung. Tapi mereka tak bersalah. Kalian kenapa terus menghasut? Cukup, tua bangka. Semua sudah lihat sifatmu. Masih perlu dihasut? Kalau tak mau bayar, bilang saja. Masalah yang tak bisa kau selesaikan, Bapak angkat bisa selesaikan. Arman Pratama, mau aku bantu selesaikan masalahmu? Tanda tangani surat peralihan restoran Harmoni ini. Tanda tangan, tanda tangan. Mau restoran Harmoni? Sasa. Mau pergi? Jangan harap. Dengar semua, aku tak seperti dia. Cuma bicara kosong.
Kujamin, asal restoran Harmoni di tanganku, akan segera ku bayar kalian 2 kali lipat. 2 kali lipat. Berhenti. Tak mau bayar? Tak masalah. Bapa angkatku bisa bayar. Tapi kau harus serahkan restoran Harmoni kepadaku. Sudah ku bilang, restoran Harmoni didirikan olehku. Takkan ku serahkan padamu. Uang gantinya akan segera masuk. Ku bayar semuanya tanpa kurang. Gimana kalau kita percaya Bapak Arman lagi? Oke. Orang rendahan ini, alasan murahan ini, kalian masih percaya? Pantas saja dia terus menipu kalian. Dulu kau selalu bilang pelanggan itu Tuhan. Bikin makanan gratis, kasih lauk gratis. Kenapa? Sekarang harus keluar uang asli, kau malah mulai bohong. Restoran Harmoni sudah lama tutup. Kau tak mau serahkan, masih bilang mau bayar. Siapa yang percaya? Ngapain ngomongin dia? Kalau dia nggak mau, pukul sampai mau. Jangan sentuh ayahku, katanya murid. Tapi ayahku memperlakukan kalian seperti anak kandung. Kalian tega. Diam, anak apanya? Murid apanya? Dia cuma anggap kita kuli, jadi pelayan. Kita punya bapak angkat. Siapa peduli guru sialan ini? Gadis sialan, minggir. Jangan kira aku tak berani mukul. Hati-hati, kalau tangan dan kakimu patah, kau tak bisa menari lagi. Kak Lina, kok bisa bilang begitu? Jangan lupa, saat kau kecelakaan dan pendarahan, ayahku tak peduli nyawanya selamatkanmu. Dia pingsan pas keluar ruang donor. Siapa yang ingat hal sepele itu? Lagi pula darah di rumah sakit banyak. Tanpa donornya, aku tetap bisa hidup. Kamu mau sepatu merek? Aku udah kasih semua uangku. Aku anggap kamu kakak kandung. Kamu kan cuma mau uang kan? Ya kan? Ini cukup nggak? Aku nggak mau uang. Terus kamu mau apa? Mau kerja yang bikin banyak uang? Aku kena mamikak malam. Gimana kalau... mending kau lah. Ayah! Ayah! Nah, jangan salahkan kami kejam. Adikku seumuran denganmu. Dia masih di rumah sakit sekarang. Benar, biaya berobat suamiku belum cukup. Semua gara-gara ayahmu yang jahat duluan, lalu menipu kami. Semua ini pantas buat... Betul, semua orang melihat jelas. Tua bangka. Tanya lagi, tanda tangan atau enggak? Enggak! Pukul! Ayah, jangan pukul! Jangan pukul, ayah! Orang yang belajar tari, badannya mantap. Sasa, lagian ayahmu udah bangkrut. Mending ikut aku. Aku bisa bikin kamu hidup enak. Dasar tak tahu malu! Ini aja tak tahu malu. Biar kulihatin yang lebih parah. Kak, rekam aku. Wah. Lepaskan aku! Dasar bajingan! Kau bukan manusia! Dia adikmu! Adik apanya? Aku cuma punya kakak, tak punya adik. Minggir! Berani mukul aku? Jangan mukul ayahku! Lepaskan ayahku! Lepaskan dia! Berhenti! Pergi sana, atau kau juga akan kuhajar! Sasa, jangan pedulikan ayah. Cepat pula. Om Yudi, jangan mukul ayahku. Mohon lepaskan dia. Kamu minggir! Pak Yudi, berani mukul putriku. Kubunuh kau. Pak Arman, surat perjanjian ini harus kau tanda tangan. Tak mau pun harus tanda tangan. Jangan mimpi! Pukul dia, pukul sampai dia tanda tangan. Ayah, ayah, kenapa kalian tega pada ayahku? Ayahku pada kalian bertiga sudah berkorban banyak. Jangan pukul ayahku, kumohon, jangan pukul dia. Dia bukan orang jahat, dia tak menipu kalian. Kumohon, kumohon. Aduh, ini jangan gitu dong. Kita cuma mau uang. Iya, mending kita lupakan saja. Itu kecil kok. Pikirkan keluarga kalian yang masih di rumah sakit. Siapa yang peduli? Benar, kita cuma mau hak kita. Dia yang salah, bukan salah kita. Jangan
dipukul. Pukul aku saja. Ayahku tak sehat. Biar aku gantikan. Pukul aku. Kamu tahan? Lihat kan, tua bangka ini cuma orang pelit. Mending dipukul daripada kasih kalian uang. Pukul sampai dia kasih uang. Pukul. Bayar. Tunggu. Menurutku, pukul yang tua ini percuma. Harus pukul yang kecil. Baru beres. Arman Pratama, ini kan putri kandungmu. Kalau kakinya dipatahkan, jangan harap bisa menari. Mungkin dia jadi orang cacat deh. Lepaskan putriku, Sasa! Arman Pratama, bukannya kau keras kepala? Bukannya sampai mati tak mau serahkan restoran Harmoni? Baiklah, hari ini aku... Lihat apa kau yang lebih keras, atau nyawa putrimu. Aku setuju, lepaskan dia! Mau restoran Harmoni, ambil! Guru, anak muridmu sudah beri kau kesempatan. Kau sendiri yang tak hargai. Payah. Pak Arman, mau menyerah. Restoran Harmoni ini, tapi Anda yang bangun sendiri. Tua bangka, jangan banyak omong. Belum puas tidur ya? Ayah, nyerah. Restoran Harmoni jerih payah, Ayah. Aku tak apa. Putriku, di hatiku, kamu yang paling... Kalian puas kan? Selamat Pak Yudi, restoran Harmoni kini milik Anda. Soal ganti rugi tadi. Pak Yudi pasti tepati janji. Pasti akan memberikannya, kan? Jangan buru-buru, kita pelan-pelan. Uangku bukan jatuh dari langit. Apa maksud Anda? Tunggu dulu, lagian kalian sudah menunggu 2 hari. Anda menipu kami. Jangan bilang begitu. Bukan aku yang meracunimu. Arman Pratama, menurutku, lebih baik keluarkan uangmu. Masalahnya selesai, kan sudah beres, ya? Kau licik! Sepertinya kau belum cukup dihajar. Aku punya ide. Kata guru lama, balok rumah keluarga Arman ini bahan kayu tua. Kalau dijual juga berharga. Mending kita kerjasama merobohkan rumahnya. Oke, you robohkan! Hentikan! Siapa berani? Siapa berani? Siapa berani nakal? Tuan Arman sudah suruh aku transfer ke bank. Lihat baik-baik. Mana mungkin? Uangnya jelas. Jelas kalian. Yang mentransfernya, dasar tak tahu diuntung. Tuan Arman demi kumpulkan uang, minta tolong kemana-mana. Tak segan jual harta. Uang sekolah putrinya tak terbayar. Malah harus dihina oleh orang tak tahu diuntung sepertimu. Aku tahu. Ini uang yang dia transfer diam-diam. Karena tak bisa disembunyikan lagi, makanya dia mengaku. Itu kan uang kalian. Betul. Jangan sampai tertipu lagi. Orang tua ini pintar sekali menipu. Uangnya masuk. Ini memang hak kalian. Tapi balok ini tetap harus dirobohkan. Ini hukuman baginya. Lancang, coba saja sentuh rumah ini. Ku buat dia di penjara. Asisten Maya, salah restoran Harmoni yang merugikan kalian. Wajar mereka mencariku. Karena uangnya sudah masuk, hitung tuntas. Biarkan mereka pergi. Pak Arman, apa itu benar? Dasar bodoh. Memang pantas kalian tertipu. Tak ada yang berguna. Pak Angkat, kalau mereka tak merobohkan, biar aku saja. Dasar brengsek tak tahu diuntung. Malah ingin menyeret kami. Kalau tak ditipu kalian, apa kami akan memaksa Pak Arman bayar? Ya, siapa suruh kalian bodoh? Aku cuma asal bicara. Kalian langsung percaya. Dasar sombong. Hajar dia! Hajar! Hajar dia! Maaf Pak Arman, kami yang bodoh. Terpengaruh sama Pak Yudi. Sampai tertipu. Aduh. Kami malah biarkan Anda dihajar. Kami sangat minta maaf. Maaf Pak Arman, kami sungguh minta maaf. Sudahlah. Saya mengerti perasaan kalian. Biarkan hal ini berakhir di sini. Uangnya sudah masuk. Bukan cuma tak kurang, malah lebih 10 juta. Makasih Pak Arman, saya sungguh minta maaf. Tak perlu begini. Kembali ke rumah sakit. Rawatlah keluarga. Tuan Arman, acara degustasi hampir dimulai. Anda harus berangkat. Baik.
Kedepannya kita bisa sering kerjasama. Lina, akhirnya kamu datang. Ini pasti orang seperti ayah kandungmu, bos restoran Harmoni, kan? Wah, susah banget saya mencari Anda. Akhirnya bisa bertemu juga. Anda siapa? Bapak angkat, ini pacarku, Pak Bambang. Oh. Halo. Halo. Bapak angkat ini lebih dari ayah kandung. Semua belum tahu. Ini adalah orang yang Bapak Rizky selalu sebut sebagai penyelamatnya. Bapak Yudi. Aku tak mengecewakan Bapak Rizky. Akhirnya bisa menemukan Anda. Nanti Bapak Rizky akan umumkan Bapak Yudi akan menjadi pemegang saham terbesar kami. Wah, Pak Yudi. Silakan duduk. Wah, tak disangka Pak Yudi dan Pak Rizky ada hubungan. Kedepannya di depan Pak Rizky, tolong rekomendasikan saya ya. Tentu saja. Pak Yudi, dengan bantuan Hendra Kuliner, Anda bos kuliner Kota Sari. Kami siap patuh pada Anda. Pak Yudi, silakan minum teh. Kalau butuh bantuan saya nanti, bilang saja. Tentu. Sayang, acara degustasi ini buat bapak angkatku. Wah, Putri Pak Yudi, sungguh cantik, sangat mengagumkan. Putra-putranya juga tampan, sangat luar biasa. Kenapa tehnya dingin? Ganti. Saya ganti sekarang. Bapak Arman tiba. Arman Pratama, beraninya kau ikut diam-diam. Dia sekarang tak punya apa-apa, cuma pengemis. Jelas harus masuk diam-diam. Tua bangka, tak lihat-lihat. Ini apa ini, tempat untukmu? jangan-jangan Maya Sari yang mengundangmu. Demi kamu, dia sungguh berusaha keras. Berani lakukan apa saja. Sepertinya pengalaman darimu lumayan ya. Lina Putri, tak apa kau menghinaku. Jangan fitnah orang lain. Wah, marah ya? Sepertinya kau dan gadis cantik itu hubungannya baik. Jaga dia dengan erat. Jangan keterlaluan. Aku bersih tangan. Hadir di sini. Tak bersalah pada siapapun. Tiuntang! Kau bukan lagi bos restoran Harmoni. Siapa yang mau mengundang pengemis? Lebih baik kau tahu diri. Enyah, jangan cari malu di sini. Lihat baik-baik. Ayahku punya undangan. Semuanya, lihat. Semua orang punya undangan. Kalau mau bohong, pura-puralah. Kami semua merah. Kau malah bawa hitam. Mau tipu siapa? Asal kau tahu, walau itu asli, bapak angkatku suruh pergi. Kau harus pergi. Katakan padanya, siapa bintang hari ini? Tentu Bapak Yudi. Dengar tidak, tua bangka? Mau melawan bapak angkatku pakai apa? Bapak Yudi itu penolong besar Bapak Rizky yang susah payah dicari. Dia panutan kita. Kau pikir kau siapa? Acara hari ini diselenggarakan Bapak Rizky untuk Bapak Yudi. Menyinggung Bapak Yudi sama saja menyinggung Bapak Rizky. Sebelum Bapak Rizky datang, cepat pergi sebelum malu. Lancang! Siapa berani menghina Tuan Arman? Itu asisten Maya. Dia orang kepercayaan Bapak Rizky. Tapi dia kok membela si Arman ini? Undangan Tuan Arman diberikan langsung oleh Bapak Rizky. Kalau mau mengusirnya, tanya dulu Bapak Rizky setuju tidak. Undanganku langsung dari Pak Rizky. Benar, dia itu. Kamu kan asisten Pak Rizky. Pasti sudah banyak lihat dunia. Kok bohong pun nggak bisa. Pak Rizky mau undang tua sampah ini. Maya, soal waktu itu belum kubalas padamu. Kali ini, kamu demi tua sampah ini mengatasnamakan Pak Rizky untuk menipu. Kamu selingkuh sama Tatya ini, aku tahu. Tapi demi dia, kamu sampai begini, memalukan kaum wanita. Ngomong apa sih kau? Tuan Arman itu guru kalian. Guru sehari, ayah seumur hidup. Kalian mencelakainya, menipu hartanya, dan memfitnahnya. Guru apanya? Kami sudah lama putus hubungan dengannya. Sekarang selain utang, dia tak punya apa-apa. Kekasihku di sini, bapak angkatku di sini. Salah satunya Wakil Dirut Hendra Kuliner. Satunya lagi penyelamat Pak Rizky. Mereka yang jadi keluargaku. Arman, dengar jelas. Mau pergi sendiri atau aku lempar kau keluar? Kau usir Tuan Arman. Kau tahu nggak? Maya, jangan kira jadi asisten Pak Rizky. Kau bisa berbuat sesukamu. Asal kau tahu, bintang hari ini adalah penyelamat Pak Rizky, Pak Yudi. Nanti Pak Rizky akan umumkan, Pak Yudi akan jadi pemegang saham terbesar Hendra Kuliner. Bambang, kau sungguh bodoh. Pak Yudi yang kau sebut, dia itu cuma bajingan pengkhianat.
Dan ketiga orang ini juga binatang tak tahu balas budi. Siapa penyelamat Pak Rizki? Diam, Maya. Jangan tak tahu diri. Kau korupsi dana. Buat pria simpananmu ini, bawa sampah ini ke acara degustasi untuk menipu. Aku pasti lapor ke Pak Rizki. Takkan ku lepaskan kalian. Bambang, lapor saja. Uang itu aku. Jalan. Belum kapok juga ya? Masih sok. Berani berulah di acara degustasi Hendra Kuliner, kalian sungguh hebat. Biar kalian tahu, Tuan Arman, penyelamat terbesar Hendra Kuliner dan pemegang saham terbesarnya. Halo. Lancang! Berani kurang ajar pada penyelamatku. Beraninya kalian. Cepat ke lokasi sekarang. Omonganmu ini makin ngawur saja. Dia penyelamat Pak Rizki. Kamu sendiri percaya? Orang tua ini apa pantasnya dekat dengan Pak Rizki? Tak pantas melayani Pak Rizki. Kalian belum tahu kan? Arman Pratama ini kelihatan baik, tapi diam-diam pakai bahan jelek. Beberapa hari lalu, kasus keracunan baru terbongkar. Tapi dia dan asisten Maya bersekongkol, menipu uang Hendra Kuliner. Pura-pura malang, pindah aset diam-diam, tak ganti rugi pelanggan. Sungguh tak punya hati. Apa? Kita yang berbisnis kuliner paling jaga keamanan bahan. Cih, merusak nama baik. Orang begini harus keluar dari dunia kuliner, harus dipenjara. Tuan Arman sudah lama bayar ganti rugi itu. Dan biaya medisnya juga lunas. Lagi pula soal itu... Siapa tahu kamu menggelapkan uang Hendra Kuliner untuk dia. Dia beri pelanggan atau tidak, mana kami tahu. Maya, demi orang tua ini, kau tak tahu malu, malah bohong. Malah suruh dia pura-pura penyelamat Pak Rizki. Lihat saja apa yang Pak Rizki lakukan padamu. Menurut kalian, orang tua ini penyelamat Pak Rizki? Konyol. Kalian bertiga yang licik. Dasar tak tahu diuntung. Kalau kalian memfitnahku tak apa. Jangan jelekkan asisten Maya. Jangan asal bicara hancurkan reputasinya. Yang ngawur itu wanita ini. Kalian berdua yang pura-pura jadi penyelamat. Maya, cepat bawa orang tua ini pergi. Kalau bikin ribut, aku bisa bikin kalian viral, jadi trending. Biar warga Kota Sari lihat wajah aslimu. Arman Pratama, dengar jelas? Ini wilayahku. Kau tak disambut. Pergi. Ini kau. Tuan Yudi, aku datang hari ini bukan buat ribut, tapi menepati janji. Ada yang mengundangku menilai hidangan. Aku juga menepati janji. Ada yang mengundangmu? Orang besar apa? Jangan-jangan Bapak Rizki. Semua kalian tahu, pesta kuliner ini adalah acara besar dunia kuliner. Pak Rizki repot-repot demi saya. Saya tak biarkan orang rendahan merusak suasana. Tukang Pak Yudi! Kalau Arman berkelakuan baik, biar dia lihat-lihat, boleh saja. Tapi dia tak bermoral, selingkuh dengan asisten, korupsi dana dan alihkan aset meninggalkan anak. Orang sampah ini. Saya sebagai bintang acara, apa saya harus beri keadilan? Haris! Pak Yudi pemimpin kita. Kita dengar Pak Yudi. Dengar Pak Yudi! Orang jahat, keluar! Yang lebih keji, dia bersekongkol dengan asisten Maya, berpura-pura jadi penyelamat Pak Rizki, menodai nama Pak Rizki. Tak bisa dibiarkan. Seret dia keluar. Rilis berita atas nama Restoran Harmoni, susih Arman dari dunia kuliner. Kalian berdua tak tahu diuntung. Berani kali. Ini wilayah bapak angkatku. Kenapa tak berani? Kau pikir kau siapa? Mau pukul kau? Pukul saja. Aku mau memukulmu. Aku pukul saja. Ini Hendra Kuliner. Kalian tak berhak ribut di sini. Pak Rizki datang. Akan kalian lihat. Yang akan Pak Rizki hukum duluan adalah kamu. Kamu selalu belain kakek ini. Kalau tak kuhukum hari ini, dendamku takkan terbalas. Bapak angkat akan segera jadi pemegang saham terbesar Hendra Kuliner. Kata bapak angkatku adalah aturan Hendra Kuliner. Pukul dia. Baik. Aku pergi. Tunggu. Tadi ku beri kesempatan, tapi kau tak berguna. Sekarang mau pergi? Sudah telat. Sebenarnya apa maumu? Pengawal, pukul dia. Pukul sampai mati. Biar aku yang tanggung. Hentikan.
Pak Rizky, akhirnya Anda datang. Saya selalu menunggu Anda. Anda siapa? Kudengar Anda mencari saya. Dulu, saya hanya sedikit membantu Anda. Tak perlu diingat. Acara degustasi ini untukku. Saya sangat terharu. Tapi ada yang berani buat onar di sini. Tenang saja, saya takkan biarkan dia merusak suasana. Mitraku? Benar, saya pemegang saham Anda, juga mitra Anda. Saya wajib menjaga ketertiban di sini. Saya akan segera mengusir kakek ini. Siapa yang mau kau usir? Dia. Nantang! Tunggu Pak Rizky, Anda tak kenal saya. Saya penyelamat Anda. Pak Rizky, tenanglah. Anda bersusah payah gelar acara untuk Pak Yudi. Tapi ada masalah di acara ini. Sebagai eksekutif Hendra Kuliner, saya juga bertanggung jawab. Anda salahkan saja saya. Jangan marah pada Pak Yudi. Aku tahu. Pak Rizky marah karena ada yang ribut. Makanya dia marah dan pukul bapak angkatku. Tenang Pak Rizky, sekarang orang tua ini akan kuusir. Benar, semua salah si tua bangka ini. Bapak angkatku akan kerjasama dengan Anda nanti. Jangan biarkan ini merusak mood Anda. Benar-benar, Anda gelar acara ini untuk saya. Soal ini, saya tak urus dengan baik. Tenanglah, saya akan segera usir Pak Arman, tua bangka yang mengganggu ini, keluar dari sini. Benar Pak Rizky, bapak angkatku adalah penyelamat Anda. Tenanglah, hal kecil ini dia pasti bisa urus. Di tempat bapak angkatku, aku banyak berjasa. Apa? Aku bisa. Minggir! Cepat, seret keluar, patahkan kakinya. Buat Pak Rizky tenang, serang! Siapa berani? Anda tak apa. Maaf, aku telat. Aku tak apa. Tenang saja. Kau tak bilang kalau kau bapak Rizky. Malah suruh panggil Rizky muda. Aku tak salah lihat. Bapak Rizky malah pada Arman Pratama. Begitu sopan. Ada apa ini? Apa Arman Pratama punya latar belakang yang tak kita tahu? Apa identitasnya? Bapak Yudi yang paling berjasa pada Bapak Rizky. Aku takut kalau bilang Anda tak datang ke acara ini. Aku mau memperkenalkan Anda ke semua orang. Aku sudah janji. Pasti teguh pada janji. Kenapa mereka kesini? Pak Rizky, dia Bambang Utomo yang bawa mereka. Mereka juga menghina Tuan Arman. Ya, Tapi Pak Rizky, aku cuma ikuti perintah Anda. Bapak Yudi kan penyelamat Anda. Wajarnya harus sopan. Dia, penyelamat apanya? Bambang Utomo, kau sungguh bodoh. Mulai hari ini, kau dipecat dari Hendra Kuliner. Pak Rizky, aku. Pak Rizky, apa Anda salah paham? Pak Bambang bantu Anda temukan penyelamat Anda. Itu bapak angkatku. Dia berjasa. Benar Pak Rizky, bapak angkat kami yang penyelamat Anda. Benar, kami temali bapak angkat. Ini aku, Pak Rizky. Anda susah payah mencariku. Dan acara ini semua untukku. Karena dulu aku membantumu, makanya ada Hendra Kuliner. Oh iya? Lalu apa bantuanmu padaku? Aku banyak membantu orang. Aku tak minta balasan. Aku tak ingat. Kau pantas. Kau ingkar janji. Kalian yang ingkar janji. Pengawal, usir mereka dari Hendra Kuliner. Baik. Pak Rizky. Paman Arman, silahkan. Ayo ke panggung. Baik. Bapak Rizky bahkan memapanya sendiri. Siapa dia sebenarnya? Jangan-jangan dia. Mengumumkan Pak Arman Pratama adalah pemegang saham terbesar Hendra Apa? Aku tak salah dengar. Pemegang saham terbesar Hendra Kuliner. Ternyata Arman Pratama. Aku tak paham. Penyelamat Pak Rizky bukannya Pak Yudi? Apa pantasnya Arman Pratama? Dia bahkan tak punya restoran Harmoni lagi. Kenapa dia masuk Hendra Kuliner? Mustahil. Pak Rizky, jangan ditipu olehnya. Aku penyelamatmu. Aku pemegang saham. Benar, Pak Rizky. Arman Pratama selalu menipu. Jangan tertipu. Benar, bapak angkatku penyelamatmu. Arman Pratama cuma tua bangka. Jangan ingkar janji. Abaikan penyelamatmu. Dengar aku. Pak Rizky masih muda. Dia pasti ditipu Arman Pratama. Masuk Hendra Kuliner, jadi pemegang saham. Harusnya aku, Yudi. Dengar baik-baik. Aku tak salah paham. Penyelamatku Arman Pratama.
Bambang bilang orang yang kau cari itu aku. Bambang, benar kan? Benar, Pak Bambang bilang begitu. Yeah. Anda pernah bilang, penyelamat Anda mengadopsi 3 murid, orang terdekat mereka. Kalian bertiga, bukannya diadopsi Pak Yudi? Bukannya Pak Yudi yang mengajari kalian? Yang mengadopsi kami, orang terdekat kami. Mungkinkah 3 murid yang mengajari kami masak ternyata Arman Pratama? Kalian semua tak tahu diuntung. Dasar tak tahu diri. Siapa yang membesarkan kalian dan mengajari ilmu? Apa kalian sudah lupa? Ternyata Arman Pratama. Mustahil. Kok bisa dia? Aku. Anda bahkan tak tahu apa bantuan Anda. Masa bilang penyelamat? Kok bisa begini? Jangan lupa, restoran Harmoni kini di tanganku. Kau modalkan restoran Harmoni bukannya karena posisinya di dunia kuliner. Sekarang ini semua di tanganku. Arman Pratama cuma pengemis. Masih mau pilih dia? Anda tak paham. Aku tak pernah menginginkan restoran Harmoni. Asal Om Arman ada, hilangnya restoran Harmoni itu bukan apa-apa. Tapi karena Anda sebut, maka Hendra Kuliner akan mengakhiri semua kerjasama dengan restoran Harmoni. Di mana Om Arman, di situ investasi Hendra Kuliner. Ini prinsipku. Aku ingin lihat, tanpa Paman Arman, restoran Harmoni ini akan Anda kembangkan seperti apa. Rizky, jangan terlalu sombong. Ku peringatkan kau, awas nanti kau menyesal. Semua dengar baik-baik. Pemegang saham terbesar Hendra Kuliner bernama Arman. Namanya Arman Pratama. Di Hendra Kuliner, ucapan dia adalah ucapanku. Rizky, ini tak pantas. Paman Arman kan sudah janji jadi mitraku. Hanya dengan Paman, aku bisa tenang. Rizky, apa kau tahu? Arman Pratama pakai bahan murahan bikin banyak orang keracunan. Kelakuan buruk sepertinya masuk Hendra Kuliner. Apa Hendra Kuliner tak takut terseret? Benar, aku muridnya. Aku bisa bersaksi. Dia itu orang licik. Alihkan harta, hindari ganti rugi. Bukan cuma menipu kami, bahkan putrinya pun ditipu. Dapat jatah studi keluar. Dia malah tak mau bayar. Pura-pura miskin. Dasar sampah! Bapak Rizky, biarkan orang begini masuk Hendra Kuliner. Sungguh salah. Bukan cuma itu, dia juga pemegang saham terbesar. Kurasa Hendra Kuliner tak lama lagi bangkrut. Kalian ngawur. Pak Arman tak lari dari ganti rugi. Pak Arman tak lari dari ganti rugi. Kamaya! Kau masih memfitnah Pak Arman. Pak Arman sudah lama beri kami ganti rugi. Benar. Kami semua dari keluarga miskin. Dulu saat kerja di kota, saat tak punya uang makan, kami makan makanan gratis restoran Harmoni. Jika ada yang sibuk kerja dan tak bisa urus anak, Pak Arman selalu bantu mengurusnya. Pak Arman benar-benar orang baik. Benar, orang baik. Pak Arman, orang baik. Ayah tak pernah jahat pada orang, apalagi padaku. Demi kumpulkan uang, dia jual rumah dan mobil. Aku rela bersama dia. Kenapa? Jangan-jangan harus jadi seperti kalian bertiga yang tak tahu diuntung. Ayo dia, kau benar-benar brengsek. Ngomong kosong, balik-balik fakta, pinter acting. Kami hampir tertipu. Uang ganti rugi, jual rumah dan mobil. Kalian tahu uang ini sangat kotor. Semua itu Maya Sarik yang korupsi demi patua ini, menggelapkan uang Hendra Kuliner. Benar, siapa tahu nanti kalian diminta pulangkan uangnya dan dipenjara. Menggelapkan aset perusahaan, itu kejahatan kan? Walau dia penyelamat, hal ini tak bisa dibiarkan kan? Sudah begini, kalian masih berani ngawur. Yudi, Lina, aku Arman Pratama, tak pernah ambil sepeser pun uang orang. Seumur hidupku, jujur dan bersih. Jujur, bersih. Biar aku tanya padamu. Uang dari Maya Sari, dari mana asalnya? Uangnya dariku. Uangku, apa urusanmu? Uang itu tak ada kaitan dengan Hendra Kuliner. Itu harta pribadiku. Rekening pribadiku selalu dibagi 2. Salah satunya milik Om Arman. Hah? Pak Rizky memindahkan sebagian rekeningnya ke Arman Pratama. Jumlah sebesar itu diberi gratis? Pak Rizky, aku tahu Anda ingin membela Arman Pratama. Tapi tolong cari alasan yang masuk akal. Anda ambil dari rekening pribadi dan berikan sebanyak itu padanya.
Anda pikir kami semua akan percaya? Ini janji saya dan Paman Arman. Tanpa dukungan Paman Arman dulu, saya takkan teguh keyakinan dan berani mendirikan Hendra Kuliner. Bantuan dan dukungan Paman Arman mana bisa diukur dengan sedikit. Dan kalian, Paman Arman menyelamatkan kalian, jadikan kalian murid, beri hidup yang stabil, dan ajari kalian ilmu. Tapi kalian berbalik mengganggunya, tak tahu diuntung. Kalian tak pantas jadi manusia. Buka mata kalian lebar-lebar. Lihat baik-baik. Kalian para tak tahu diuntung. Apa yang kalian lakukan? Apa? Ternyata restoran Harmoni direbut begini. Dasar tak manusiawi. Bahkan kita hampir jadi komplotan. Harusnya merasakan disiksa. Bukan cuma itu. Merebut dan alihkan harta restoran Harmoni itu kalian. Soal keracunan makanan itu, kami sudah minta pihak terkait untuk menyelidikinya. Kebenarannya akan segera terungkap. Jangan asal menuduh hartanya Arman Pratama yang pindahkan. Benar. Itu dia. Tak ada kaitan dengan kami. Siapa sebenarnya akan segera terungkap. Kalian takkan bisa lolos. Bagus ya. Kalian memfitnah Paman Arman. Pindah aset restoran Harmoni untuk memfitnah. Beraninya kalian. Percaya nggak? Sekarang aku langsung jebloskan kalian ke penjara. Pak Rizky, kami tahu kami salah. Kami salah. Pak Rizky, kami juga ditipu. Bapak angkat. Enggak. Pak Yudi, dia yang memeras kami. Dia yang memaksa kami. Iya Pak Rizky, kami juga nggak mau. Semua ulah Pak Yudi, dia yang menyuruh kami. Mengajari kami menipu uang, menipu guru. Kumohon, ampuni kami. Kalian malah nyalain aku. Yang harus kalian mohon bukan aku. Yang kalian sakiti itu Om Arman. Di Hendra Kuliner, Om Arman yang berhak mutlak. Kalian hidup atau mati, dia yang tentu. Guru, aku cuma hilaf. Salah percaya orang lain. Kumohon, ampuni kami. Guru, maafkan kami. Guru, semua ini ulah si brengsek Pak Yudi. Iya, guru, semua karena dia. Dia yang memaksa kami. Kami baru tertipu. Ampuni kami kali ini. Dulu kalian selalu panggil aku tua bangka, tua tak berguna. Sekarang baru ingat kalau aku ini guru kalian. Guru, waktu itu kami cuma hilaf. Tolong ampuni kami kali ini. Gampang kau bilang. Saat kalian merampas restoran Harmoni, apa kalian mau melepaskan? Saat memaksaku tanda tangan dan memukulku, apa kalian mau melepaskan? Saat mau patahkan kaki tangan Sasa, apa kalian mau melepaskan kami? Yang manusia lakukan, langit melihat. Melepaskan kalian tak adil. Guru, masih ingat dulu Anda mengajari aku masakan andalan Anda. Anda juga memuji masakanku. Sekarang aku cuma mau setia ikut Anda kembangkan restoran Harmoni. Aku, Arman Pratama, selalu baik. Tak pernah dendam pada siapapun. Menurutku, aku cukup sabar. Tapi, sampai hari ini, kalian bertiga tak bisa aku ampuni. Guru, semua salah dia. Dia yang selalu ingin merebut restoran Harmoni. Dia selalu iri pada anda. Jadi dia membujuk kami menjebak restoran Harmoni. Benar, Guru. Masuk ke rumah tua itu ide dia. Dia juga yang menghubungi para pelanggan. Kalau kami menolak, dia akan memukul kami sampai mati. Kami juga tidak punya pilihan. Kalian, kapan aku memaksa kalian? Kalian yang mencariku. Katanya Arman sudah tua. Harusnya dia serahkan restoran Harmoni. Sekarang kalian malah menyalahkanku. Pantas kalian tak bisa sukses. Beberapa kata orang, kalian langsung terjebak. Mereka bilang mau periksa, kalian langsung percaya. Semua butuh bukti. Kalau mereka punya, masa masih ngomong kosong? Bodoh. Diam kau. Kalau bukan karena kau, apa kami akan mencelakai guru? Guru kami bagai ayah kandung kami. Semua salahmu. Salahkan diri kalian, bodoh dan serakah. Demi untung kecil, tak tahu diri, mengkhianati guru sendiri. Dasar tak tahu diuntung. Memang. Dasar anjing tua, berani ngomong. Cepat sujud minta maaf ke guru. Berani mukul aku, anak durhaka. Aku bapa angkatmu. Berani ngomong. Aku ini ayahmu. Sayang, kamu tak apa.
Jangan sentuh! Wah, bangka! Kalau kau tak salah orang, apa kami salah sangka pada guru? Sekarang kami sudah ikut guru masuk Hendra Kuliner. Guru, ampuni kami kali ini. Kumohon. Guru, kita kan guru dan murid. Aku ikut Anda dari kecil. Kumohon, ampuni. Guru, semua karena aku hilaf. Salah sangka pada Anda. Tolong beri kami kesempatan. Guru, aku janji, aku akan patuh. Aku akan merawat Anda. Kalau aku bohong, biar aku disambar petir. Sudah telat. Aku sudah paham. Sifat kalian memang begitu. Kalau tak sampai begini, kalian takkan minta maaf. Harus ingat pelajaran ini. Baru tahu apa yang tak boleh. Paman Arman, Anda mau bagaimana? Biar saya urus. Usir mereka dari Kota Sari. Jangan pernah muncul di depanku. Dunia kuliner. Blacklist. Baik. Pengawal. Seret mereka keluar. Lepaskan aku! Kulo. Jangan. Maaf, telah membuat kalian melihat drama ini. Sekarang, mari sambut pemegang saham terbesar Hendra Kuliner di Kota Sari, Pak Arman. Saya seumur hidup tak pernah berbuat jahat. Hidup dengan jujur dan berbisnis kuliner dengan benar. Setiap hidangan selalu sesuai dengan hati nurani dan sepenuhnya layak untuk pelanggan. Sekarang, bergabung dengan Hendra Kuliner, Pak Rizki menghargai saya. Saya tak akan mengecewakan kepercayaan dan harapan Pak Rizki. Akan serius mengurus setiap hidangan, setiap sajian dan setiap pelanggan. Bagus! Semuanya dengan Pak Arman. Hendra Kuliner pasti mempersiapkan setiap hidangan dengan baik dan menjamin keamanan pangan. Dasar bodoh. Jalang, kalian bertiga tak berguna, cuma bikin kacau. Diam, tua bangka! Kalau bukan karena kau, kita sudah masuk Hendra Kuliner. Kita yang menikmati kemuliaan di sana. Kan si tua bangka Bambang Utomo itu. Kalau dia tak salah sampaikan info, mana mungkin jadi begini? Sudah begini, salahkan satu sama lain percuma. Kita harus cepat cari solusi. Hendra Kuliner sedang mengusut kita. Kurasa kalian tak mau lihat akibatnya, kan? Sekarang restoran Harmoni milikku. Koneksi Arman Pratama masih ada. Asal dikelola dengan baik bersama restoran rasa Nusantara, mungkin bisa mendominasi. Oh, begitu. Anda pasti Bapak Yudi, kan? Benar, itu aku. Anda siapa? Aku dari PT Kusuma. Makanan sehat, Andi Kusuma. Datang ke Tanah Utama untuk kerjasama dengan restoran Harmoni. Kusuma Grow PT Kusuma? Apa ini? Makanan organik terbesar di negara Anda, PT Kusuma? Benar. Datang ke Tanah Utama untuk membuka pasar Tanah Utama. Kudengar di Tanah Utama ada raksasa kuliner. Asosiasi Kuliner Nusantara. Seminggu lagi akan gelar kompetisi Raja Kuliner. Siapa yang dapat gelar Raja Kuliner akan bisa dengan mereka tanda tangani kontrak kerjasama 30 tahun. Asosiasi Kuliner Nusantara itu adalah raksasa kuliner terkemuka di Tanah Utama. Kami baru tiba. Apa Bapak Yudi ingin kerjasama dengan kami? Wakili kami? Mau. Benarkah? Tentu. Kami sudah ke Hendra Kuliner, tapi Rizky tak tahu diri. Jika Anda kerjasama kalahkan Hendra Kuliner, sumber daya Kota Sari dan dunia bisa Anda pakai. Hendra Kuliner akan tunduk. Baik, aku setuju. Aku akan pastikan Hendra Kuliner takkan bangkit. Arman Pratama, orang tua sialan itu, cari perhatian. Bikin aku malu besar. Aku harus menang. Aku harus melampiaskan amarah ini. Benar, biar dia dan Rizky Hendra bayar harganya. Sekarang kita sudah gandeng PT Kusuma. Kalau menang, kita bisa kerjasama dengan Asosiasi Kuliner Nusantara. PT Hendra Kuliner itu bukan apa-apa. Nanti akan kubuat dia berlutut sambil menangis memohon padaku. Jadi, kalian bertiga siapa yang ikut lomba? Kalian bertiga kan belajar dari Arman Pratama belasan tahun. Murid sebaik itu pasti bisa kalahkan dia, kan? Tentu aku bisa menang. Tapi untuk antisipasi dia cari bantu luar, kita harus serang duluan. Kak, mau undang siapa? Apa mereka mau datang? Jangan lupa, sekarang restoran Harmoni di tangan kita. Dan aku adalah murid kesayangan Arman Pratama. Keahlian dan jaringannya aku kuasai semua. Dengan namanya, mereka pasti datang. Pak Mantono, kita sepakat ya.
Aku tunggu di restoran Harmoni. Jangan sampai lupa. Baik, sampai jumpa. Senang bekerja sama. Senang bekerja sama. Kakak, bagus sekali. 3 koki ternama Kota Sari semuanya sudah kita rekrut. Meski Arman Pratama, orang tua sialan itu, mau cari bantuan, dia tak akan bisa menandingi kita. Kali ini kita harus menang. Paman Arman, aku dapat kabar. Asosiasi Kuliner Nusantara di Kota Utama akan mengadakan kompetisi Raja Kuliner. Dan pemenangnya akan dapat kerjasama jangka panjang. Ini bagi perkembangan Hendra Kuliner bisa sangat membantu. Baguslah, kita ikut. Tapi aku dapat info yang pasti. Restoran Harmoni juga ikut. Mereka terlihat sangat yakin. Seolah pasti menang. Restoran Harmoni sekarang cuma kosong. Mereka tak punya dana, tak ada koki. Gimana bisa ikut? Ku dengar, di belakang mereka ada PT Kusuma terbesar di negara pulau. Dana bukan masalah bagi mereka. Mereka juga pakai nama Restoran Harmoni untuk rekrut 3 koki top Kota Sari. Dan kritikus kuliner senior Tuan Surya juga mungkin diundang sebagai kritikus. Dasar mereka tak tahu diuntung. Aku tak pernah curiga pada mereka. Tapi mereka tak segan menipu tanpa ampun. Hendra Kuliner tak takut. Kalah di kompetisi itu wajar. Aku cuma khawatir PT Kusuma di baliknya ada niat lain. Soal keamanan pangan ini sangat penting bagi banyak orang. Aku sungguh tak tenang. Paman Arman, koki top itu teman paman. Mereka pasti akan bantu Hendra Kuliner. Bapak Rizky benar, keamanan pangan sangat penting. Aku sekarang pemegang saham terbesar Hendra Kuliner. Masalah Hendra Kuliner juga tanggung jawabku. Kompetisi ini, baik demi reputasi restoran Harmoni, maupun kerjasama dengan Asosiasi Kuliner Nusantara, aku pasti bawa Hendra Kuliner menang. Pak Rizky, kenapa ke sini? Paman Arman, kontrol paman soal kualitas bahan tetap ketat, tak berkurang sedikit pun. Masalah restoran Harmoni ini, bukankah karena kelalaianku? Ini bukan salah paman. Mereka sengaja, sulit dicegah. Oh iya, Paman Arman, bagaimana persiapannya? Semuanya sangat berusaha. Semua sedang berlatih keras. Aku dan para koki sedang bahas menu. Harap bisa menang lomba. Baik, aku pasti bantu sepenuhnya. Bilang saja jika butuh apapun. Paman, aku resign. Koki Chandra, ada apa? Kenapa tiba-tiba resign? Gak ada apa-apa, cuma bosan. Di sini cuma bikin makanan biasa. Aku mau bikin hidangan terkenal, hidangan mewah. Koki Chandra, bukan siapa saja bisa bikin makanan biasa dengan baik. Makin sederhana dan biasa, makin bisa tunjukkan keahlian seorang koki. Pak Arman, omongan filosofis itu tak perlu disampaikan padaku. Pokoknya, aku resign. Koki Chandra, begini saja. Tunggu lomba ini selesai. Setelah lomba selesai, kita bahas lagi ya. Kalau masalahnya soal gaji, bicaralah denganku. Aku jamin kita akan menang lomba dan takkan merugikan siapapun. Aku tetap mau pergi. Semua lagi latihan keras. Kamu mundur mendadak, sengaja bikin kacau. Sengaja ya? Bener, betul. Ngapain kalian kesini? Dapur ini rahasia, jangan asal masuk. Masih pakai cara kuno, Tuo Bangka. Kau pikir kami masih saat jadi muridmu, harus nurut padamu? Kau pikir kerjasama dengan Hendra Kuliner bikin kau hebat? Asal kau tahu, kali ini kami didukung negara pulau. Kami yang pasti menang. Kalian kerjasama dengan negara pulau? Apa kalian pernah mikir mereka mungkin punya niat lain? Diam! Jangan so suci. Belasan tahun, nggak capek. Kami mau menang kompetisi. Tak peduli negara mana. Koki Chandra, ayo. Ya. Koki Chandra, mau ikut mereka? Benar, orang harus maju. Hanya platform besar Ibu Lina yang jadi tujuanku. Tak seperti di sini, cuma masak makanan biasa, merendahkan standarku. Ki, Bapak Arman baik padamu. Kau malah berkhianat. Kami punya bahan baku lebih mewah, peralatan dapur lebih canggih. Kalian punya, kami satu-satunya pilihan terbaik. Aku mau ikut Ibu Lina. Siapa lagi yang mau ikut kami? Ibu Lina, terima semua. Waktu kerja di Kota Sari dulu, kau tak punya uang. Bapak Arman yang beri makan dan ajari masak hidangan terkenal. Sekarang kau bersama para pengkhianat ini. Kelak kau akan kena karma. Kau mau berantem? Dasar kau tak tahu diuntung. Semua koki kami itu hebat. Kalau kalian ikut aku, kita akan jadi tim terbaik di dunia kuliner. Semuanya, jangan sia-siakan masa depan kalian di sini. Kalau mau pergi, pergi. Baik, sampai jumpa di arena. Siapa lagi yang mau ikut aku? Cari aku di restoran Harmoni. Ayo pergi. Dasar tak tahu diuntung. Maaf Pak Rizky, terjadi hal ini. Aku. Yang mau pergi tak bisa ditahan. Bukan salahmu. Semoga kau tak terpengaruh. Aku percaya Paman Arman. Benar Pak Arman. Kami percaya. Pak Arman, kami percaya. Baik,
kita bersatu menangkan kompetisi. Bukannya cuma latihan. Harus pakai bahan sebaik ini. Mau malas ya? Kau, Chandra, dengar ya. Cepat bangun. Chandra, cepat bangun dan masak. Kami 2 hari 2 malam tak tidur. Badan baja pun takkan tahan. Latihan tak begini. Lagi pula, mereka koki ternama. Perlu latihan begini. Jangan banyak omong, kerjalah. Kau, Sugierto. Dulu kau ikut Pak Tua Arman, lawan kami. Berani bicara satu kata lagi, keluar kau. Kami memang harus istirahat. Lebih capek dari kerja. Saat kalian rekrut kami, bukan begini katanya. Katanya bahan dan fasilitas bagus. Ternyata talenan pun tak ada. Kami sendiri yang potong sayur. Kalian menipu kami. Kami mau pulang. Kami mau istirahat. Istirahat. Berani pura-pura. Berani pura-pura. Mau istirahat? Bersiaplah. Dengar ya. Kalau tak ada menu baru, kalau kalah lomba ini, kalian akan menanggung akibatnya. Kau pikir menu baru mudah dibuat begitu saja? Dulu kami ikut Pak Arman. Pak Arman tak pernah begini pada kami. Awalnya aku tertipu kalian. Kalau bukan Pak Arman yang panggil, kami tak akan datang. Kalau tahu restoran Harmoni bukan diurus Pak Arman, kami tak akan datang. Kalian penipu. Penipu besar. Ku peringatkan, cepat kembali latih menu baru. Kalau tidak, kalian akan menanggung akibatnya. Hentikan! Hentikan! Pak Arman! Arman Pratama, kenapa ke sini? Jangan-jangan mau kembali ke sini? Ini bukan milikmu lagi. Kalian mengundang mereka. Hanya untuk menindas mereka. 2 hari 2 malam tak tidur. Manusia besi pun tak tahan. Bukan urusanmu. Mereka sudah tanda tangan kontrak. Mereka harus ikut aturan kontrak. Kita suruh apa? Mereka harus laksanakan. Di acara pencicipan, kau sangat sombong. Kami sudah berlutut padamu. Kau tetap tak lepaskan kami. Saat itu aku bertekad harus kalahkan. Sekarang, aku tak mencarimu. Kau malah datang sendiri dan menghalangi. Kau sendirian, takut kalah. Kami sudah dapat kerjasama Asosiasi Kuliner Nusantara. Kau dan Hendra Kuliner takkan bisa bangkit lagi. Kenapa? Kau takut ya? Mulai main kotor, buat kacau? Aku datang mencari rekan lama, saudara seperjuangan yang berjuang bersamaku. Jangan harap datang ke wilayahku, di depanku, merebut orangku. Beraninya kau bilang. Orang? Kau anggap mereka manusia? Mereka bukan mesin, tapi teman lamaku. Aku mengundang mereka tak ada kaitan dengan kompetisi. Awalnya aku berencana tunggu kondisiku stabil, baru menjemput mereka. Pak Arman, kalau dulu mereka tak menipuku, Anda akan kembali ke restoran Harmoni. Aku takkan ada di sini. Bang Arman, aku juga ditipu Lina Putri. Dia bilang Anda yang mengundangku. Tapi setelah kami tiba, kami disuruh buat menu baru. Kalau gagal, kami tak boleh istirahat. Jangan naif. Dia cuma mau menang. Ikut dia, tetap harus belajar menu baru. Kalau tidak, gimana menang? Aku berhenti saja. Aku percaya Pak Arman. Aku rela ikut Pak Arman. Aku mau. Aku juga. Baik, yang mau ikut denganku, aku terima semua. Aku tak akan kecewakan kalian. Mau pergi, tak semudah itu. Tak semudah itu, pergi. Ini kontrak yang kalian tanda tangani. Masih ingat? Di kontrak ini tertulis jelas, patuh tanpa syarat. Masa kontrak 20 tahun. Aku. 10 tahun? Ini, mana mungkin? Ini fakta. Klausul sepihak ini, kami takkan tanda tangani. Hitam di atas putih, tak salah. 10 tahun. Patuh tanpa syarat, dengar? Cepat kembali kerja, lanjut kerja. Aku tak protes kalian boros. Kalian malah ribut di sini. Kalau tak ada menu baru, jangan harap dapat sepeser pun. Aku berhenti. Lihat apa yang bisa kau lakukan. Bayar denda kontrak 10 miliar. 10 miliar. Tak bayar pun boleh. Mendekamlah di penjara. Makan di penjara. Cuma 30 sampai 50 tahun. Pilih sendiri. Ini mimpi. Trik licik kalian sudah kulihat jelas. Sayang, percuma saja. Cantik, apa katamu? Pan Arman, Bapak Rizky sudah suruh saya tanya tim pengacara. Kontrak ini penuh penipuan, tak sah. Baguslah.
Baguslah, kita bisa pergi. Tidak bisa. Kompetisi Raja Kuliner ini kita harus menang. Asal kalian mau tinggal, ku bayar gaji 2 kali lipat. Akan ku bayar 2 kali lipat. Dengar baik-baik. Gaji 2 kali lipat. Aku serius. Sekarang bisa buat surat perjanjian. Siapa yang gak suka uang? Gaji dari kami buat kalian gak sedikit. Sekarang 2 kali lipat. Gak tertarik? Ingat keluarga, ingat anak. Uang yang penting atau sedikit utang budi konyol kalian. Hubungan bisa dimakan. Hendra Kuliner bayar 5 kali lipat. Aku bayar 10 kali lipat. 11 kali lipat. Iya, sekali lipat. Kau. Cuma uang. Gampang. PT Kusuma, kami punya banyak uang. Hendra Kuliner dibanding kami nggak seberapa. Rizky, sudah kubilang, suatu hari nanti kau akan menyesal. Gimana sekarang? Kau kehilangan aku sebagai pemegang saham. Itu kerugian terbesarmu. Kami didukung PT Kusuma, pasti menang. Adu kekayaan dengan kami. Kau nggak pantas. Benar, kata bapak angkatku. Hari ini, baik kau maupun Arman Pratama hanya bisa kalah dan ditindas. Paman Arman, maaf. Kami cuma bisa bayar segini. Tak bisa. Jangan cuma omong kosong. Serahkan uangnya ke tangan mereka. Jangan cuma janji kosong. Pak Arman! Pak Ahmad! Pak Arman, sudah kubilang takkan lupa jasa Anda. Takkan jadi orang pengkhianat. Aku ikut Anda. Kemana Anda, aku ikut. Saudaraku. Mas Arman, aku ikut juga. Kalau Lina tak menipuku, aku tak akan datang. Gaji 100 kali. Aku tak butuh. Aku juga. Bagus. Jangan sok persaudaraan. Aku sarankan kalian pikir baik-baik. Itu gaji 100 kali lipat. Seumur hidup kalian tak akan dapat. Mas Arman, aku ikut mas. Ke Hendra Kuliner. Lawan Pak Yudi. Ya, lawan dia. Terima kasih sudah percaya. Tapi aku tak punya uang sebanyak itu. Mas Arman, ngomong apa sih? Saat aku jadi kepala koki, Mas yang rekomendasikan. Kalau Mas tak bimbing masakanku, mana mungkin hidupku sebaik sekarang? Kali ini kami juga soal uang, saudara. Tak usah bahas. Baik. Percayalah, aku dan Pak Rizky pasti tulus pada kalian. Ayo pergi. Ayo. Pak Arman, aku maaf. Mau ikut? Pak Arman, aku buta mata. Aku salah. Tapi aku malu. Pergi. Ayo, ayo. Dasar miskin. Pantas miskin seumur hidup. Berani tolak gaji 100 kali lipat. Bodoh. Ku peringatkan kalian, kalau kalian menyesal, jangan datang nangis. Dasar tak berguna. Orang saja tak bisa ditahan. Masuk apa kompetisinya? Kalian juga. Semuanya sampah. Dasar sampah. Tuan Kusuma, jangan marah. Mereka cuma koki payah. Tanpa mereka, kita bisa cari yang lain. Gampang kau bilang. Apa mereka cuma koki biasa? Mereka koki terkenal Kota Sari. Saudara dan teman Arman Pratama. Mereka yang paling paham Arman Pratama. Tahu musuh, kau paham tidak? Tanpa bantuan mereka, gimana kita lawan Hendra Kuliner? Gimana dapat kerjasama Asosiasi Kuliner Nusantara? Tuan Kusuma, Anda lupa. Kami ini murid Arman Pratama. Kami tubuh bersama dia. Yang paling paham dia adalah kami. Benar, dia sangat giat mengajar kakakku. Bahkan menulis resepnya. Masakan yang dia kuasai, kakakku... Tuan Kusuma, kita masih punya kritikus kuliner Surya jadi juri utama. Dia sangat adil, dan dia paling tajam sebagai kritikus kuliner. Dia bukan saudara Arman Pratama. Tapi mereka tak bisa dimanfaatkan. Tetap jadi ancaman besar. Kalau pendukung mereka semuanya koki terkenal. Terus, tenang saja. Saya sudah siapkan segalanya. Mereka ingin ikut lomba lancar, tak semudah itu. Pak Arman, kami pasti siap-siap. Cari resep baru. Harus kalahkan Pak Yudi. Mereka yang tak tahu diuntung. Jangan terlalu gugup. Aku tak pernah terfikir mau buat resep baru. Yang kita buat cuma masakan rumah. Rasa terindah di dunia adalah rasa rumah. Bahan mahal memang bagus. Tapi bagi orang biasa, rasa rumah yang menenangkan hati. Pak Arman, aku terlalu dangkal. Paman Arman, aku ingat semua ucapanmu. Ini juga akan jadi misi kuliner Hendra Kuliner. Bagus.
Sekarang kita bahas tentang menu. Satu per orang, simpan baik-baik. Kalau ada yang tak paham, diskusikan bersama. Usahakan semua bisa. Papa Arman, nanti kita pilih wakil. Kan sudah cukup. Kenapa semua harus bisa? Ini namanya berjaga-jaga. Kalau orang yang kita pilih tak bisa main, kalau ada hal mendadak, harus ada rencana B. Paham. Ikut arahan Anda. Ngapain? Dapur nggak boleh sembarangan. Lapar banget. Boleh minta makan? Om, tolong dong. Ini, nah. Menuku hilang. Gawat. Anak pengemis tadi. Main trik ini lagi. Mereka masih manfaatin kebaikan hatiku. Paman Arman, apa kita ganti menu? Nggak usah. Dapat. Di sini uangnya. Mana mungkin kurang? Trikmu ampuh. Tentu. Hadapi orang rendahan kayak Arman, paling ampuh. Tanpa orang-orang tua itu, kita tetap tahu kelemahan mereka. Hadirin, saya sangat terhormat memandu kompetisi Raja Kuliner ini. Saksikan lahirnya Raja Kuliner. Selanjutnya, silakan wakil kedua tim masuk. Silakan, wakil Silakan, wakil Hendra Kuliner. Bagus. Baik, kedua tim sudah masuk. Selanjutnya, babak pertama dimulai. Pilih bahan sendiri buat satu hidangan. Tema kompetisi, uji Bagus, ini kan awal yang bagus. Di dunia kuliner Kota Sari, siapa tak tahu kemampuan potong Mas Arman. Kalau dia nomor 2, tak ada yang berani nomor 1. Benar. Pas dengan menu kita, hidangan pertama, ikan iris. Kenapa bahan belum datang? Koki Sugiarto sudah pergi mengambilnya pagi ini. Dijamin segar hari ini. Menurut jadwal, bahan restoran Harmoni tiba. Ini salmon yang diterbangkan langsung. Mau bandingin apa denganku? Halo, Pak Arman. Mereka tak mau kasih bahan. Halo. Pak Arman, mereka tak beri kita bahan. Kenapa? Kan sudah sepakat. Kita juga sudah bayar DP. Mereka bilang bisa ganti 10 kali lipat DP. Tapi tak ada bahan. Arman Pratama. Tanpa bahan, mau masak apa? Menurutku, lebih baik langsung ngaku kalah aja. Biar nggak makin malu sendiri. Mending turun aja deh. Jangan bikin malu di sini. Bahan aja nggak ada. Kamu mau masak angin? Kalian yang ulah kan? Jangan ngomong gitu dong. Kamu yang gak jago, gak ada hubungannya sama kami. Singkat saja, para juri, saya mulai masak sekarang. Tolong awasi waktunya. Kalau telat, otomatis mengundurkan diri. Dasar licik. Pak Rizky, cepat cari cara. Memang profesional. Pisau pun tak biasa. Tentu saja, dia dari restoran Harmoni. Satu-satunya koki wanita. Katanya... Irisan ikannya sangat tipis. Kemampuan memotongnya sangat hebat. Orangnya hampir selesai. Bahan dari Hendra Kuliner. Kok belum datang juga?
Pasti kalah kali ini. Arman Pratama. Belum mau ngaku kalah. Gini aja, berlutut dan mohon padaku sekarang. Mungkin aku masih bisa sisakan sisa bahan. Waktu hampir habis. Ikan sudah selesai. Masih perlu lanjut? Siapa bilang enggak? Kalian tak tahu. Tak telat kan? Untung Bapak Rizky menghubungi warga kampung ini. Sayur baru dipetik dari ladang. Ikan baru ditangkap dari kolam. Semuanya segar. Makasih ya. Dasar anak ini. Kami melihatmu tumbuh dari kecil. Dulu kau sering bantu kami jual sayur. Sekarang kami bantu kau. Tak usah makasih. Paman Arman, kuserahkan padamu. Baik, silakan. Yang akan kubuat ikan iris kuah emas. Bagus. Aku ingin lihat apa trik yang bisa kau lakukan. Teknik mengolah ikanmu sudah lama aku pelajari. Cuma ikan iris biasa. Masih mau kalahkan aku? Bunga dari pir. Indah sekali. Sial, itu ayahku yang mengajarkannya. Semua kemampuannya Om Arman yang hajar. Memang dia mewarisi ilmu aslinya. Keahlian pisaunya memang hebat. Hendra Kuliner lagi ngapain? San, ikannya tebal banget. Belum sebaik potonganku. Sepertinya nggak guna bahan dikirim. Hendra Kuliner. Pasti kalah. Serpihan bunga. Gerakan pisau ini sangat luar biasa. Benar, pisau itu bukan apa-apa. Bisa buat semuanya pakai satu pisau. Inilah yang namanya hebat. Wah, cepat sekali, luar biasa. Ikan iris kuah emas selesai. Selanjutnya, silakan para juri cicipi dan beri nilai. Warnanya bagus. Memang bahan premier. Ikan terbaik dipotong sangat halus. Dengan kuah yang disiapkan, segar. Sangat segar. Biar ku cicipi. Segarnya ikan dengan kesegaran pir memberi sensasi sejuk seperti di gunung salju. Ibe cerdas, sungguh cerdas. Bagus, salmon ini, baik ikan maupun bumbunya, sangat prima. Silakan para juri, beri nilai. Shi. 3 juri memberi nilai tertinggi. Selamat, Restoran Harmoni. Terima kasih atas dukungan Anda. Sekarang, mari kita lihat keterampilan pisau koki Arman. Ikanmu dipotong tebal banget. Mending disebut potongan ikan. Memang udah tua.
Standarnya turun. Kan ku bilang jangan ikut. Sekarang ada bahan, terus kenapa? Tetap bikin malu. Kalau tak ada bahan, bisa bilang kalah karena tak ada bahan. Sekarang ada bahan, malah tak ada alasan. Cari malu sendiri. Tak bisa dicegah. Ayah. Semuanya, tenang. Ikan iris ini harus pakai kuah emas. Cara makannya beda. Oh, cara makan apa? Ini bagus. Ini mana mungkin? Kau malah sembunyikan. Kau tak pernah ajari ini. Kau yang tak serius belajar. Semua tertulis di resep. Baru pertama kali lihat potongan sebaik ini. Wanginya. Enak banget. Ikan setipis ini disiram kuah emas panas. Aromanya terlepas sempurna. Tak cuma tak amis, malah makin segar. Ini milikku. Jangan rebut. Hei, para juri jangan rebut. Beri nilai dulu. Tinggalkan sedikit. Para juri, silakan beri nilai. Semuanya, PT Hendra Kuliner nilai penuh. Bagus, bagus. Haha, bagus, bagus. Keduanya nilai penuh. Gimana ini? Lihat apa kata para juri. Bisa-bisanya sering. Kalian Lina itu semua diajari Pak Arman. Tak tahu malu. Bisa seri, berarti kemampuan Lina tak main-main. Terlihat Mas Arman mendidiknya dengan sangat sungguh. Dasar tak tahu diuntung. Para juri, bahan kami semua dikirim pesawat. Sangat segar. Bahan kami yang mewah ini harusnya dapat tambahan nilai, kan? Benar. Ikan buruk mereka dari desa. Entah ada berapa banyak bakteri. Bahan kalian mewah, bahan kami segar. Kenapa kau dari desa? Tanpa tanah di desa, takkan ada sayur segar. Lagi pula Paman Arman bisa buat bahan biasa sama enaknya dengan bahan mewah. Itu sendiri sudah kemenangan. Benar kata Pak Rizky. Tutup mulutmu. Kau tahu apa? Kenapa aku tak tahu? Aku tumbuh makan masakan ayahku. Aku tahu. Dengar saya. Putaran ini, dia pernah kuliah di Jepang dan suka makan mentah. Kalau dia puas, kita pasti menang. Kakakku sengaja buat hidangan ini. Memang Lina, masakannya bagus dan pintar baca hati. Bagus. Lihat apa yang bisa mereka banggakan. Kurasa orang ini takkan bilang hal baik. Lihat dulu. Kalau tak adil, kita protes. Tenang. Semua tenang dulu. Juara putaran ini adalah... Der. Bagus. Kenapa sih? Cuma bahan. Kita jauh lebih mewah. Biaya angkutnya bisa beli kolam ikan murahan. Anda sudah sebut poin pentingnya. Tak bisa disangkal, bahan Anda lebih mewah. Salmon Anda memang enak. Kami juga mengakui itu. Kami juga beri nilai penuh untuk hidangan ini. Alasan kami beri Guru Arman poin tambahan bukan hanya karena teknik memotongnya, tapi juga keterampilan memasaknya. Dia bisa ubah ikan biasa ini jadi makanan selezat ini. Sungguh patut dipuji. Benar! Pak Arman menang! Pak Arman! Pak Arman! Pak Arman! Tua bangka, anggap kau menang. Putaran depan lomba kuah. Lihat bagaimana kau menang. Putaran kedua, kaldu. Apa itu? Bukannya buat kaldu? Buat kaldu juga pakai bahan. Bahan restoran Harmoni tak bisa diremehkan. Masak dan buat kaldu beda. Masak bisa pakai bahan biasa, tapi buat kaldu, satu kesalahan beda jauh. Ini dari Pulau Selatan, ikan merah selatan beku. Ikan merah selatan. Ikan ini aku cuma lihat di buku resep. Jangankan masak sendiri. Tak disangka, mereka bisa dapat banyak bahan mewah. Sepertinya mereka sudah pasti menang. Semuanya, ayahku dulu Raja Kaldu.
Dia wariskan ilmunya dan merendah. Bukan berarti dia sudah lupa. Sasa, benar. Kita harus percaya, Paman Arman. Kalian selalu percaya diri. Menang satu putaran itu cuma hoki. Domba ini dari Australia. Ini bukan domba biasa. Makan bunga langka, minum air mata air bersih. Dagingnya padat dan lezat. Segini saja harganya mahal. Tak bisa dibandingkan dengan Koki Arman pakai apa buat kaldu? Bahan masak tak perlu rumit. Tak perlu dari Pulau Selatan dan Amerika. Ini milik kakek Jaya, domba pemakan rumput ternak sendiri. Domba dilepas. Aku tak salah dengar. Kalian pakai domba ini lawan kami. Kami pakai domba Australia dan ikan merah selatan. Salah satunya saja bisa menundukkan kalian. Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Aneh sekali. Putaran pertama sama-sama pakai ikan. Putaran ini sama-sama pakai domba. Benar juga kalau dibilang begitu. Apa ini kebetulan? Kayaknya tidak. Tahu kenapa Paman Arman setelah tahu menu hilang, masih bersikeras pakai menu aslinya? Menuku hilang. Kawan. Gembel kecil tadi. Pakai trik ini lagi. Mereka tahu, hatiku mudah iba. Paman Arman, apa kita ganti menu? Tak perlu. Apa maksudmu? Tentu berarti kami takkan kalah. Kami tak takut meski kalian tahu menu. Putaran kedua dimulai. Ikan dan domba sangat segar. Bahan restoran Harmoni juga bagus. Kali ini, kurasa restoran Harmoni menang. Aku juga. Yang terpenting buat sup adalah api. Pak Arman paling jago mengatur api. Kita pasti menang. Ini kok padam? Om Harma. Tersumbat. Koki Arman, kamu selalu jago atur api. Gimana suhu apinya sekarang? Harumnya. Belum pernah cium sup seharum ini. Memang ikan merah selatan. Sangat lezat. Di kompetisi kuliner internasional 10 tahun lalu, aku beruntung mencicipinya. Tak terlupakan. Tak disangka hari ini bisa cicipi lagi. Kau bilang penamat kan, nanti jangan rebutan. Ikan tadi kalian rebut banyak. Arman Pratama, sudah ku bilang, mimpi saja kalahkan aku. Main curang diam-diam, bukan kemampuan. Arman, aku suruh orang antar kumpul. Harus cepat ya, waktu cukup atau tidak, lain ceritanya. Bahan ini sudah terlalu lama, mungkin sudah rusak. Tak tahu malu. Tenang, biar kulihat. Ayah! Kok bisa terbakar? Paman Arman, tanganmu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, nggak masalah. Kok bisa terbakar? Di handuk ini ada yang ditambahkan. Kamu? Jangan asal ngomong. Harus ada buktinya. Cepatlah. Waktunya hampir habis. Tanganku sementara nggak bisa. Koki Sugiarto, tolong bantu aku. Baik. Kalau nggak bisa, lupakan aja. Kalah sekali nggak apa-apa. Terus kalah, pasti udah biasa. Kalian licik banget. Jangan pedulikan. Turunkan wajan dulu. Cek apa salahnya kompor ini. Mungkin tersumbat. Baik, serahkan padaku. Tenanglah. Aduh, kuahnya tumpah. Gak bisa nih. Ini kok putus? Bapak Arman, aku. Aduh, hati-hati ya. Sekarang bahan habis, peralatan juga. Waktunya juga mau habis. Cepat menyerah. Arman, menyerahlah. Kau tak punya apa-apa. Kau mau buat apa? Pasti ini ulah kalian. Hei, hati-hati bicara.
Tanpa bukti, aku gugat kau atas fitnah. Paman Arman, aku suruh orang hantar set baru. Baik, selagi ada harapan, takkan menyerah. Koki Arman, bahanmu sudah habis. Masak sup gimana? Jangan-jangan potong domba lagi. Aku pernah ajar. Kau lupa? Benar juga. Etika dasar saja kau lupa. Mana mungkin ingat masak? Oh! Bagus, keras kepala. Kulihat caramu. Fokus, aku arahkan. Kau kerjakan. Ambil. Panaskan wajan, lalu tuang minyak. Wah, harumnya. Kayak saat lebaran, sama kayak udang goreng ibuku. Harum banget, bikin ngiler. Baru sebentar, sudah seharum ini. Sepertinya penguasaan api Koki Arman sudah sangat sempurna. Cuma tak tahu apa waktunya cukup. Nanti aku mau minum. Jangan rebut ya. Itu. Dua itu iris kasar saja. Mas Arman, ngapain ini? Pakai sayur Irisnya asal saja. Aku paham. Aku tahu, ayah mau buat sup sayur campur. Waktu aku kecil sakit dan tak nafsu makan, dia selalu buat ini. Sangat enak. Aku harus cicipi. Sup sayur campur. Makanan murahan begini dibawa lomba. Bercanda. Asal-usul hidangan ini karena keluarga miskin tak bisa makan. Jadi, sisa makanan direbus bersama jadi sop asal. Arman Pratama, kamu buat ini di sini. Anggap juri orang apa? Ini benar-benar meremehkan lomba. Tapi, lagi pula, tangan orang ini luka. Cuma bisa suruh orang lain buat ini. Masukkan sayur ini ke panci satu persatu. Jangan pedulikan. Fokus. Entah kenapa, aku rindu ibuku. Aku juga. Aku rindu nenekku. Menurutmu, siapa yang menang? Entahlah. Keduanya wangi, tapi beda. Arman Pratama, kamu ini tak menyerah ya. Sayur murahan bisa jadi sup. Ha, dia kehabisan waktu. Semuanya punyaku sudah selesai. Waktu habis. Waktu habis. Pembawa acara, waktu habis. Dia belum matikan. Pak Arman, gimana? Semua lihat, dia telat. Menurut aturan, harus kalah. Mati ke api. Baik. Tak guna kau sajikan. Waktu habis. Koki Arman, kalau kau matikan api tepat waktu, aku bisa memujimu, biar juri pertimbangkan. Kuahmu meski biasa, tapi tak ada cara lain. Tapi kau telat 1 menit. Aku pernah aja. Masak sama kayak hidup. Tak boleh salah sedikit. Salah sedikit bisa beda jauh. 1 menit. Justru 1 menit ini yang tentukan rasa sebuah kuah. Aku, Arman Pratama. Mending telat, mending kalah. Tapi kuah harus sempurna. Untuk menghargai setiap bahan, setiap sayur. Bagus. Ini sikap yang harus dimiliki oleh setiap orang kuliner. Cukup. Jangan bicara. Ucapanmu itu sudah belasan tahun aku dengar. Sudah bosan dengarnya. Hari ini kita lihat hasil kompetisi, bukan siapa yang bisa pidato. Ini bukan pidato. Ini filosofi hidup dan masak. Hari ini kau kalah. Jangan harap bertahan di dunia kuliner. Topi ini takkan bisa kau pakai lagi. Masak apanya lagi? Rasanya sangat segar. Daging ikannya lembut. Segarnya sangat maksimal. Bagus. Enak. Waktu di kompetisi kuliner internasional, ikan merah selatan yang kumakan tak sesegar ini. Memang enak. Enak. Bagus. Enak. Segar ikan, lembut daging kambing. Gabungan keduanya asli. Lihat ketiga juri, semua puji sup restoran Harmoni. Sepertinya mereka pasti menang. Aku tak percaya. Cuma sup sayur Arman Pratama, kita bisa kalah darinya. Kita pasti menang. Sup ini waktu aku kecil. Koki Arman, seburuk apa rasa supmu sampai bikin juri nangis? Mustahil, sup sayur ayahku sangat enak. Bukan, ini supnya. Aku sangat kang. Halo, Kek.
Aku pulang. Aku juga kangen keluargaku. Tapi aku tak punya rumah lagi. Para juri, silakan beri. Aduh, nanti saja nangis. Beri nilai dulu. Nilai penuh. Ini lagi-lagi nilai penuh. Selanjutnya, biar saya jelaskan. Meski sama-sama bagus, tapi... Dua sup ini sama enak. Menurutku, sup sayur Hendra Kuliner lebih unggul. Bagus. Mereka buat salah saat kompetisi. Tapi bisa buat ulang sup seperti ini. Sungguh luar biasa. Ini tak adil. Kalian sengaja memihaknya. Aku belum selesai. Kenapa buru-buru? Kalau bilang aku memihaknya, aku putuskan kamu kalah. Maksud Anda? Koki Arman, supmu sangat enak. Jujur saja, bikin ingat rasa rumah. Tapi memang telah. Aturan kompetisi tak bisa diubah. Maaf, babak ini, Restoran Harmoni menang. Bagus. Tak apa, masih ada satu babak. Para juri yang mengakui supku, aku senang. Babak ketiga, menu andalan. Ini bebas berekspresi. Entah Restoran Harmoni pakai bahan apa kali ini. Bahan mereka tiap kali sangat mewah. Aku ingin lihat lagi. Semuanya, kali ini aku akan buat lobster. Wah, lobster sebesar ini. Baru pertama kali kulihat. Lobster pedas itu aku sering makan. Tapi yang ini belum pernah. Pengen coba? Ini lobster yang dikirim pesawat. Segar dan cantik. Arman Pratama, mau lawan kami pakai apa? Jangan-jangan kamu mau pakai udang kecil di embermu? Pak Arman. Gimana ini? Masakan di menu tak bisa dibuat. Ambil daging Koki Arman, Anda mau buat apa? Tolong beri petunjuk. Nggak kelihatan. Karena kelihatan, makanya tak masuk akal. Jangan-jangan mau buat daging tumis di sini. Kenapa tidak? Kurasa Arman kalah satu ronde. Otaknya hilang ya. Di acara begini, malah bikin daging tumis. Yah, dia nggak punya bahan lain. Lagi pula, tangannya udah luka bakar. Cuma bisa bikin ini. Kalau kalah ronde ini, dia dan Hendra Kuliner harus tunduk. Aku akan menginjak mereka untuk balas dendam. Ini daging tumis lawan lobster besar. Apa bisa menang? Kaniem percaya, Paman. Nonton lomba ini bikin senang, tapi juga menderita. Aku lapar banget. Pengennya lari ke sana dan gigit lobster itu. Aku malah pengen coba daging tumis itu. Kayaknya enak buat nambah nasi. Kamu pasti kalah. Para juri, silakan cicipi lobster kami. Segar, besar, semuanya premium. Cicipi saja, pasti tahu. Bagus, memang lezat. Premium. Aku sering makan lobster. Kali ini pasti masuk peringkat. Cukuplah. Kalian kesini cuma cari makan. Yang lain belum makan. Jaga sikap. Aku belum cicipi. Kalau kalian habiskan, gimana aku menilai? Ya ampun, ada apa ini? Aku nggak salah lihat. Mereka berebut daging goreng. Mereka lagi ngapain? Tahu nggak cara makan? Nilai penuh. Hendra Kuliner menang. Aku tak terima. Kalian sudah disuap. Jangan asal bicara. Bicara harus ada bukti. Jelas-jelas dia lebih hebat dari... Tak terima juga percuma. Aku tak percaya. Aku mau dengar Pak Surya. Pak Surya. Siapa dia?
Kenapa para koki sangat menghormatinya? Kamu gak kenal dia? Dia itu kritikus kuliner terkenal, Pak Surya. Satu ucapannya bisa menentukan nasib restoran mewah dan karir seorang koki. Pak Surya, Anda pasti sudah mencicipinya. Tolong beri penilaian. Hanya penilaian Anda yang paling adil. Ayo. Pak Surya, lobster kami khusus dari... Semuanya. Dulu, sebagai kritikus kuliner, saya sangat bangga. Saya ke seluruh dunia, cicipi berbagai makanan. Saya pikir saya pantas menilai. Tapi hari ini, Koki Arman dengan masakannya memberi saya pelajaran. Semua bisa masak. Makanan tak ada ukurannya. Rasanya bermacam-macam. Tapi, rasa rumah itu yang paling berharga. Bukan semua orang berpeluang jadi koki. Tapi koki sejati pasti masak dengan hati. Tak peduli hadapi bahan mewah atau sayur biasa. Lomba ini tak cuma soal keahlian, tapi juga hati dan moral. Jadi, 10 poin ini untuk Hendra Kuliner Koki Arman. Bagus! Mustahil, kalian semua sudah bersekongkol. Semua memihak Arman Pratama. Benar, aku tak terima. Tak terima! Kalian tak hanya kalah lomba, tapi juga masa depan kalian. Ini bukti kalian meracuni restoran Harmoni, meracuni pelanggan, menuduh Tuan Arman, dan memindahkan aset restoran Harmoni. Semua buktinya. Tim pengacara kami sudah mengajukan gugatan. Kalian tunggu saja. Pengawal, seret mereka! Paman Arman, kita menang! Kita menang! Kedepannya, Hendra Kuliner akan maju lebih jauh. Membawa kuliner bermoral ke seluruh dunia. Bagus, bagus.